Halo semuanya, selamat datang kembali di Balorang. Selamat datang. Gokil. Minggu lalu itu ceritanya lumayan menakutkan juga, tapi nggak bisa tidur. Lihat, dengar gitu ceritanya nggak bisa tidur. Tapi kau di karantina. Nah, ada ini di hotel itu kan, di hotel kata. Iya. Jam sebuah hotel kata. Iya. Itu kan di hotel itu saya pre-show di lantai 6 Kak. Iya. Masih normal. Kemarin show 1 di lantai 16 Kak ditaruh. Deh, bilang. Itu hari sendiri Tama. Kan saya hari pertama tidak nginap di sana Kak. Iya. Tama aja sendirian. Tidur. Ada bau ini nacium, bau amis, bau ikan. Bau busuk. Nggak natagur kibere karena nakira beng hantu-hantu toh. Iya, nakira hantu-hantu. Karena bau amis gitu. Lorong baru lantai 17 tuh bau lain sekali bau dan ada memang bau lelai. Ternyata memang itu di hotel Kak agak kurang. Ada mantong kawan sudah magang ikan. Iyo, tapi tidak hilang Kak beratnya. Berapa hari di situ begitu terus bau. Bau itu lorong, iya, bau kayak mungkin bau ikan busuk. Ada tuh udang kalau sudah ikan kan biar segar ke busuk gitu, apalagi kalau busuk iya kok dong. Iya betul. Bayangkan itu kasihan itu ikan kok dong. Nah, padahal dia tuh di air kita terus. Iya. Nakira hantu-hantu. Kasihan itu kan kalau nak dengar kini bilang ini bau ikan. Kayak sakitnya tuh hatinya itu ikan kok dong. Karena kalau misalkan teman-teman berenang di laut, ndak bilang tuh bau manusianya nih laut. Ndak bilang begitu, bau manusianya nih laut. Kada ndak tahu dia santai aja kok dong. Tapi kenapa selalu dibilang dia bau ikan kok? Bau amis. Bau amis gitu dia nih. Nah, bilang tuh itu kapan kada ada tanganku ke sabun ya. Iya. Dalam hatinya. Kada ada tuh gulung tanganku sabun ya. Apa paling kadang. Iya. Nah, tapi waktu di karantina di lantai berapa? Salah aku deh. Salah Mas Sering. Salah. Pakam mana kodong ya. Biar nih tahu. Akan ku buktikan jinan. Dia tahu. Tidak buktikan tahu nanti. Di suci berapa tadi? Suci 11. Iya. Ada kah? Nah, Insyaallah. Tuh. Aldi, saya suci 8. Saya nanti suci 11. Tuh jangan mau. Kompas jangan kau bungkus. Mau bungkus juga hatap. Suci 8, tak? Suci 10. Adi? Suci 11. Ayo tahu. Adi Surya. Iya, Adi Surya. Ulangi dulu. Enggak bisa. Alboynya boleh. Enggak anunya. Tapi kau enggak ada pengalamanmu? Pengalamanku horor begitu di hotel. Iya. Bukan di hotel, nah. Bukan di Karena hotel. ditaunya bilang jarang kok. Iya. Maksudnya di Oyo dulu ya, di Oyo. Dia. Oh iya. Nggak ada sih. Enggak jadi. Tidak pernah. Nanti pilih. Nanti kalau saya bermalam lagi tah. Iya. Istilahnya begitu. Iya. Oh karena ini kalau pulang ke nanti Fofes di Iya. hotel pasti dulu tah. Iya, pasti di hotel ke dulu ya. Enggak mungkin kau di kosannya lagi tuh. Karena kan bilang kosannya agak banyak orang tuh. Ini di hotel kos tuh. Makanya itu di Fofes nanti kan dapat pakai hotel. Dapat ke hotel. Kalau saya pulangnya ke rumah pakai mie. Mau ke PP di Fofes deh. Lu kira kau gimana? Saya di kepala aku jambor. Pulang dulu. Ayo deh. Iya kok. Bol. Agak ongak ki. Fofes bae nanti deh. Iya. Pakai nih kalau misalkan pulang. Itu sama gue bilang di gambar maki. Biar nanti anak tak gambar lagi. Woi, saya Betul. jujur saya. Iya. Sabit. Tiketnya Isnur dulu, yang dapat yang hotel gambar. Gue bilang, sini saya beli Isnur. Baru-baru gue menikah. Di situ nana positif ini. Di situ. Iya. Menurutku saya alhamdulillah gambar sabit. Menurutku. Gambar iya toh. Alhamdulillah. Iya. Dia coba kok. Gambar. Iya. Kalau tidak minimal di Derindra. Biar anak-anak kalau Rindra. biar anak-anak kalau mati lampu. Anak sini. Nah, bisa mencari. Bekerja. Iya. Masa begitu? Deh, mahal gitu Derindra, Pak. View-nya laut. Berarti jangan sampai di Klaro di Karena Tanjak Kalora. enggak begitu. Kelaro dan Kalorang kan jauh tau. Iya. Amaris.
Apa? Tapi nanti amat risis. Iya, dia sakiti anaknya orang. Iya. Itu makanya. Lucu dah. Kalau memang mau gua di Hotel Syahid, Syahid. Bapak Kwiti ya, saya ditumpuk. Enggak, bukan. Kan bisa matinya Syahid. Macam-macam, tergantung je namanya. Oh iya, Dik. Karena saya yakin kayaknya dari situ dari deh, situ ya. dari Hotel Gambar Rata, nah itu sih. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita yang teman-teman sudah kirim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaula muda enak dong. Oke, mantap sekali. Gurih. Saya Saiful dari Nggak malu gitu kadang-kadang. Malu bagi ketua lagi. 30. Iya, Saya Saiful dari Limbung, Goa. tahu anak Saiful dia anak gua. Sokin rumah gua. Sokin rumah gua. Mohon maaf jika penulisan tidak teratur. Aku dong. Ngerti jika dari gua gitu. Jangan begitu tahu, banyak orang sedih gua kawan. Sama aja gitu. Iya. Cerita berawal saat mau perpisahan. Oke. SMA tahun 2009. Nah, ini baru lettimmu. Lettim ini ya, baru iya, lettimmu. 2009, mantap. Saya pul tuh dari namanya Ji. Iya sih. Iya sih. Kebetulan saat itu saya sudah kelas 3, sudah mengikuti UN dan sudah ada pengumuman dinyatakan lulus. Tahu, alhamdulillah. Selamat. Nama sekolahnya ini, tapi tidak boleh disebut. Nama satu. Oh iya. Jangan pakai sebut, yang jelas nggak tahu juga yang berata lokasinya. Iya, aku tahu banget. Nah, kejadiannya saat malam sebelum acara perpisahan sekolah. Kebetulan saya dan teman geng saya, kami berempat satu kelas. Iya. Ada Saiful tadi, Iya. ada Ical, Ical, ada Icang, Icang, ada Ibnu. itu nama-nama dua. Iya, nama-namanya orang tua. Apa ya? Iya. Iya. Belum dia ada Keisha, Belum. Keila belum. Terlalu bagus. Mau pergi lihat persiapan panitia perpisahannya. Karena kami bukan panitia. Tapi karena tidak ada jadi bikin di tempat nongkrong, makanya kami berinisiatif ke sekolah. Siapa tahu ada yang bisa dibantu panitia. Betul. Betul. Singkat cerita, kami sampai di sekolah sekitar jam 8 malam. Ya. Keadaan di sekolah tidak sesuai ekspektasi. Kenapa ya? Langsung jadi masuk karena pagar tertutup tapi tidak terkunci. Sunyi, tidak ada orang, gelap dan hening. Ini. Penerangan hanya beberapa lampu di ujung kelas. Sudah ada kursi di lapangan basket karena memang pelaksanaan perpisahan ditempatkan di sana. Kursi sudah datang tapi belum diatur. Panggung sudah hampir rampung, mungkin sudah 80%. Ya. Keliling main kayak ini berempat sambil cerita-cerita kenangan selama sekolah. Kan masih sekolah ya, kok kenapa? Kenapa nih cerita kenangan? Iya. Kenapa nih cerita kenangan, Dek? Hah? Sambil berharap ketemu panitia biar bisa tahu susunan acaranya besok bagaimana. Ya. Singkat cerita, setelah berkeliling dan tidak ketemu satu orang pun, kami inisiatif kembali ke depan di pos satpam. Setelah sekitar 5 menit duduk-duduk di pos, datang pas satpam yang tiba-tiba dekat. Cukup bikin kaget karena tiba-tiba bicara di tengah keheningan. Nah, tegur kita tapi dengan suara pelan, apa nu bikin di sini? Siapa ini? Satpamnya ini? Satpamnya ini bilang. Apa nu bikin di sini? Nah, Oke. sontak bersama kami, tidak aja Pak, pergi jadi lihat-lihat. Ya. Pas satpam tersenyum dan jalan menjauh membelakangi. Oh, senyumnya kayak. Tidak ya Pak, lihat. Baru pergi nih. Misteriusnya. Misterius ke? Satpam misterius. Iya. Tidak ada sama sekali kecurigaan atau perasaan aneh. Kami lanjut mengobrol, ketawa-ketawa, suara ketawa Ibnu dan saya kadang berlebihan, tapi tetap saja begitu sampai tidak terasa jam di HP sudah 21.47. Oke. Dia ingat dengan baik 21.47. 2147 kawan. Artinya hampir makin 2 jam di sini. Nah, bilang Ical, barusan ku ke sekolah malam-malam, ternyata begini suasananya di. Iya, saya juga. Nah, bilang Ibnu. Kenapa tidak ada orang datang kasih selesai ini tenda sama panggung ini? Siapa bilang Ibnu itu? Ya. Ayo, Ibnu sama Icam. Iya, nah bilang kenapa nih? Nggak ada yang datang Iya, nah besok ini acaranya. Iya, nah bilang Icang, kan nggak tahu juga iya. Bukan Icang itu. Bukan. Icangnya aneh. Iya, oke. Tidak lama begitu, samar-samar ada sosok remaja putri berjilbab berpakaian SMA berjalan dari dalam sekolah mendekati kami. Nah malam ini? Iya. Oh, panitia. Pelan dan kayak berhenti-berhenti. Belum jelas mukanya tapi kelihatan baju putihnya. Oke. Yang pertama lihat gitu saya. Oke. Si Saiful. Karena kebetulan posisi duduknya Saiful menghadap ke dalam sekolah yang gelap. Iya. Saya colek Ibnu yang ada di dekatku. Tas. Lihat saya masuk, lihat saya kok masuk. Nah jujur mi. Lihat saya ke sana. Oke. Kami mengira itu mi panitianya, jadi langsung jadi panggil, Dek. Tidak ada respon. Dia berhenti.
tapi kayak menjauh. Kembali ke dalam sekolah tah. Langsung masuk Icang kejar Ki sendirian. Nah, salah kok Ican. salah. Ican, marah itu tuh mamamu. Kami bertiga menunggu. Sebenarnya ada niat kembali ke rumah ke jam 10 itu. Iya. Tapi belum datang Icang. Iya. Terpaksa masuk Kak lagi sama Ibnu dan Ical cari. Nah, baru jalan sedikit ndak enak nih perasaan. Oke. Ada juga terlintas bau bunga melati. Tapi karena harus segera Ican dipanggil biar kita bisa pulang, pura-pura tidak dibahas. Terlihat Ican di ujung kelas duduk sendirian. Iya. Kami langsung ke sana, sampai di sana tidak ada. Padahal kami bertiga yakin yang tadi dilihat itu Icang. Iya dong. Ican deh, bilang Ican deh. Iya, jadi dari jauh ada Icang. Iya. Tapi pas sampai tidak ada Icang. Kayak Icang. Nah, dari kejauhan ada orang memanggil, mirip Pak Satpam. Iya. Tidak terlalu yakin Ki karena jauh dan gelap. Oke. Nah bilang, temanmu di belakang sana, bawa Ki pulang. Si satpam misterius ini. Si Satpam misterius ini bilang begitu. Iya, nah bilang tuh anak, iya langsung kami langsung menuju ke sana. Oke. Dan ada betul Ki Icang duduk sendiri di bawah pohon mangga dekat ruangan lab yang lama ndak dipakai. Kondisinya terdiam dan bengong. Ditegur sama Ical, Assalamualaikum. Kayak kaget Icang dan langsung balas, apa nu bikin di sini? Nah bilang Ibnu tuh apa nu bikin di sini? Dia bilang, ada tadi perempuan pakai baju sekolah ku ikuti. Nah bilang Icang. Terus di mana Mi? Tidak ku tahu pergi mana. Nah suruh menunggu di sini. Bicara nih. Bicara sama. Mau duduk di sini nah. Mau minta masak mangga ya. Jatuh gitu nanti. Bunga Mi. Harumnya itu kalau bunga. Iya lagi. Ayo Mi paling pulang di rumah pi dicerita. Kata saya. Bergegas. Si Saipul itu bergegas lagi keluar berjalan sebentar. Saya tidak sengaja menoleh ke sudut ruangan yang lain. Entah hanya bayangan atau apa, saya tidak paham juga. Ada yang melambaikan tangan. Sosoknya kayak Pak Satpam. Satpam misterius? Tidak kuhiraukan, kami segera ambil motor dan pulang ke rumah masing-masing. Dicuekin. Di dalam ruangan nih. Siapa tak bilang, tak kunci ya, tolong. Kudung. Singkat cerita, acara perpisahan pun diselenggarakan. Iya. Kami bertiga janjian ketemu di depan gerbang sebelum masuk ke sekolah. Iya. Oh iya, tidak bisa datang Icang karena sakit kibede. Digaring. Kasihan juga, tapi mau menjawab apakah ada hubungannya dengan kejadian semalam? Iya. Kami juga tidak mengerti. Kami jalan masuk ke sekolah, suasana ramai, kegiatan terpusat di lapangan, acara berlangsung meriah, penuh sukacita dan haru. Singkat cerita, kegiatan selesai, satu persatu teman-teman meninggalkan sekolah. Saya, Ical, dan Ibnu berniat ke rumahnya Icang untuk menjenguk. Sampai di gerbang, tidak sengaja ketemu dengan penjual yang ada di sekolah. Sebut saja namanya Dentiro. Dentiro namanya, Bang. Berjabat tangan sembari berpamitan dan meminta maaf kalau selama ini di sekolah ada ucapan dan tingkah laku yang tidak baik. Mau kemana Ki Dentiro? Dia bilang. Si Saipul bertanya. Iya. Karena nggak kayak biasanya, rapi sekali dan kayak buru-buru. Dentiro ini. Kalian tahu Dentiro bilang apa? Apa dia bilang? Mau pergi jenguki pas Sapang 1 minggu di rumah sakit. Satu minggu. Kemarin ketemu. DBD. Apa nu bikin di sini? Siapa aja tadi malam? Siapa aja pengen tadi malam itu? Bakuliah Mas sama Ibnu. Kayaknya yang dipikirkan Ibnu sama saya juga siapa aja tadi malam tegur di sekolah. Saya berinisiatif bertanya ke Dentiro. Siapa tahu bisa menjelaskan kejadian tadi malam. Dentiro, pernah kita dengar hal aneh di sekolah kayak penampakan wujud perempuan atau laki-laki? Karena tadi malam ke sini ada kuliah anak perempuan tapi tidak jelas mukanya. Ada juga laki-laki kayak Satpam. Terheran Dentiro, mungkin di pikirannya kenapa saya tiba-tiba tanyakan hal itu. Kalau ada dilihat begitu jangan lupa istighfar, mungkin teguran atau mungkin mau aja kenalan. Sambil Dentiro tersenyum. Mungkin mau aja kenalan. Dentiro sambung, ada pernah aku dengar ceritanya dulu orang-orang tua tentang ini di sekolah. Katanya pernah ada anak perempuan yang meninggal tidak wajar di sekolah dan lama baru didapat mayatnya. Itu yang pakai baju putih ya. Dentiro sambil pamit nanti pilih baru cerita buru-buru bilang assalamualaikum, pergi Dentiro. Dentiro pergi. Waalaikumsalam, kami menjawab. Kami pun segera ambil motor dan pergi ke rumahnya Icang. Di rumah Icang kami tidak membahas itu karena sakit Icang tah? Iya, sakit Icang kono.
Banyak yang tidak bisa kujelaskan dari ceritaku di atas, kayak siapa itu, apa yang cerita itu anak perempuan. Sampai sekarang saya masih belum pernah tanyakan hal itu, baik ke Detiro ataupun orang lain. Saya hanya menganggap itu teguran. Ceritanya cuma sampai situ. Oh, tidak nabahas. Jadi dia nak gantung tak. Tak gantung Ki. Oh, Azan. Gantung masih juga. Azan guys. Azan dulu ya guys. Iya tadi habis azan guys. Jadi azan subuh tah? Iya. Karena kita take-nya tengah malam. Tengah malam sekali. Nah, yang saya penasaran itu kan menggantungi ceritanya. Iya. Iya. Terakhir itu kan cerita sama Detiro yang menjelaskan. Terus habis itu pergi ke Detiro. Iya. Kukira Detiro bakal ada lagi kabarnya kalau dia sakit 1 minggu lagi. Dia 2 kali. Kau mentom cilaka itu ya. Iya. Karena senyumnya juga baru pergi. Iya, senyum baru pergi. juga. Padahal kalau senyum kan namanya orang baik. Iya. Senyum di sini. Tapi kenapa kalau horor kayak Iya, kayak lain-lain. Senyum begini. Iya. Iya, begitu. Apa? Oke, lanjut lagi guys. Kita cerita yang kedua. Cerita yang kedua. Kaulah muda enak dong. Bagus, mantap. Hihui. Assalamualaikum timbal orang. Waalaikumsalam. Namaku tolong disamarkan jadi namaku Imang. Disamarkan Samarkan menjadi itu menjadi Iya, imang menjadi Imang. atau imang aslinya. Kalau Imang aslinya. Emang jibeng asli nah. Sama aja. Imang. Ceritaku berdasarkan pengalaman pribadi. Sekitar tahun 2004, waktu itu kelas 4 SD Kak. Di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Sumbopu. Oke. Pernah suatu hari pas lagi belajar Kak di kelas, tiba-tiba ibu guruku, sebut saja namanya Ibu Sri, Iya, kesurupan. Oh, male. Dan melempar yang anaknya yang masih balita. Ih, melempar ke anaknya. lempar ke anak nah. Astagfirullahalazim. Saya dan beberapa teman berusaha ambil pikar. Sebut saja namanya Pikar tuh namanya anaknya. Terus membawanya keluar kelas sementara teman-teman yang lain kunci pintu dari luar dan melaporkan kejadian ke guru kelas sebelah. Iya. Situasi membaik beberapa saat setelah guru-guru datang ngurus. Oke. Beberapa bulan atau minggu kemudian, agak lupa, Ibu Sri kesurupan lagi, tapi kali ini di ruang guru. Kepenawangan sih. Jadi guru-guru yang ada di situ bisa segera amankan. Ada salah satu guru yang sempat pacaritai atau tanya Bu Sri pas lagi kesurupan, Oke. siapa kau dan apa maumu? Oh iya. Terus Bu Sri menjawab, tidak usah tahu siapa nama saya. Saya cemburu. Saya mau Bu Sri mati saja daripada dia miliki namanya suaminya Bu Sri dan saya tidak memiliki dia. Lebih baik kita sama-sama tidak memiliki. Dendam kesumat ki. Dia kesumat ke. Dendam kesumat ke. Kurang lebih seperti itu bunyi jawabannya. Beberapa saat kemudian Ibu Sri berhasil disadarkan lagi dan situasi kembali membaik. Apa are di masalahnya di? Iya, apa? Cinta pasti. Pasti cinta nata apa mi ya? Iya, itu kalau cewek deh. Jangan kau bati-bati. Tantu bisa ngeras Oh, dadah. Beberapa bulan kemudian di perumahan guru SD ini, tempat tinggal saya dan kakekku yang guru tinggal, juga Bu Sri beserta anak dan suaminya. Oke. Jadi kita sebelahan satu tembok. Ya. Bahkan dinding tempat cuci piring di dapur cuma berbahan seng licin. Setinggi kurang lebih 2 meter dan bisa baku bagi-bagi lewat atas kalau habis bikin kue. Oh, kita tahu. Oh, di langsung begini. Di atas-atasnya. Saking dekat dan akrabnya. Waktu itu sekitar jam 10 pagi pas saya lagi nonton acara kartun mingguan, terdengar suara Bu Sri dari depan rumah menyapa kakak saya. Ya. Bu Anti, dari Kak beli minyak tanah tapi kompas Kak di sekolah. Ada ku dapat mangga 4 biji di dekat nomor sekolah. Ambil tomaki 2 biji. Oh, tahu. Berbagi namanya Berbagi. tetangga. Itulah enaknya rukun tetangga, berbagi, saling berbagi. Apapun yang kita dapat kita bagi ke tetangga. Iya, betul, setuju. Kebetulan tempat beli minyak tanahnya pas samping sekolah. Jadi bisa transaksi dari pagar sekolah. Nah, kakekku ambil Tommy 2 biji. Tidak lama setelah Bu Sri sampai di rumahnya, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari sebelah. Suaranya Bu Sri. Dan suara Pikar yang tiba-tiba menangis. Suaminya juga terdengar histeris dan lari keluar mencari pertolongan. Saya dan orang rumah pun langsung ke sebelah. Seperti biasa saya ambil si Pikar ini. Ternyata si Ibu Sri ini tiba-tiba kesurupan lagi dan memandikan dirinya dengan minyak tanah 5 liter. Minyak tanah 5 liter. Yang baru dibeli tadi kemudian membakar diri. Ame yang itu, nabakar dirinya. Iya. Suaminya pun tidak sadar kalau tangannya juga sudah terbakar. Mungkin pas berusaha selamatkan istrinya. Sedikit beruntung karena api tidak sampai membakar rumah. Kulihat di dapur cuman bekas asap hitam di tembok. Tunggu dulu. Sedikit beruntung. Apa ya sedikit beruntung nana bakar dirinya orang? Dirinya terbakar. Jadi bagaimana itu kan?
Kulihat di dapur cuma bekas asap, kantong merah berisi kayu lap yang sebagian kena api, sama mungkin kulit terbakar berceceran di lantai. Aduh, Ada. agak ini ya ceritamu ya kawan ya. Bukan horor ini Bukan, kawan. agak ini ya. Thriller. Iya betul thriller. Tidak menunggu lama pertolongan datang. Nggak tahu itu hari yang jemput mobil pribadi keluarga atau ambulans, lupa. Yang jelas dalam perjalanan ke rumah sakit, Bu Sri tidak tertolong. Deh, kau udah meninggal kena lawan. Beliau mengembuskan nafas terakhir di perjalanan. Bahkan suaminya pun masih belum sadar tangannya terbakar. Bagaimanapun beliau harus ikhlas. Deh, kau dong. Ada nama baru padahal baru-baru kasih mangga. Baru-baru kasih mangga. Seminggu setelah dimakamkan, keluarga almarhumah datang ke perumahan sekolah, Iya. ke perum sekolah. Kemudian kita sama-sama bersih-bersih sisa kejadian. Sekitar setahun kemudian terjadi hal yang tidak kalah seramnya. Waktu itu saudara laki-lakiku yang kebetulan lagi berlayar mengutus kerabatnya untuk jemputkan mobilnya di dealer yang baru dibeli. Wih, gokil, mobil baru. Untuk Pelayaran. dibawa ke Bulukumba ke kampung istrinya. Gokil. Karena itu hari sudah hampir malam dan orangnya kakakku capek, Ya. diputuskan untuk dikasih menginap di perum SD tempatku tinggal. Nanti besoknya baru pulang ke Bulukumba. Ya. Tapi berhubung rumah guru kecil dan mungkin kurang nyaman bagi si sopir, beliau minta tidur di mobil baru saja. Tapi sekitar jam 2 atau jam 3 subuh ada yang ganggu sopir. Kaca mobilnya dikatok-katok, pas sopir tidak pikir panjang langsung lari ke rumah minta tolong. Beruntung pas mamaku bangun sholat tahajud, langsung dibukakan pintu. Pak sopir mengaku pintu mobilnya diketuk dengan menyebut ciri-ciri yang dia lihat. Kakak dan mamaku membenarkan apa yang dia lihat berdasarkan ciri-ciri yang disebut. Dia diganggu sosok menyerupai Ibu Sri. Sekian dan terima kasih. Duh, yang mesti kita cari tahu, bukan mesti kita cari tahu, yang masih kita penasaran itu kenapa nak bakar dirinya, Dik? Iya, pertama di kamar. Karena diguna-guna itu. Apa? Biar lingoy, biar Tidak terungkap biar membunuh. guna ini. Iya, biar bunuh diri begitu. Tapi meninggal itu yang guna ini Belum. belum pe. Maksudnya meninggal Iya. kami baru Karena kesurupan pakai itu. Nabi dua kemungkinan. Iya. Meninggal atau mak guna-guna. mak guna-guna. Guna-guna aja. Jadi Dan kedua itu namakan kita manggaya. betul tahu ah. Karena dua mangga. Yang bikin penasaran, itu yang bikin penasaran. Karena empat tau. Dua nakasi. Dua. Dua nakasi dua. Nah, mungkin dapat kedua berarti. dapat kedua. Kalau masa di stay ngaji masih mangkal lagi, masih mangkal lagi nah. Masih mangkal. Masih tanya sampai berapa hari. Iya, disimpan dulu di beras. Iya. Disimpan dulu di beras. Kalau masak memang Kalau nih. masak memang nih hancur. Gitu. Bo nogi, bo. Iya. Bonyo gitu. Deh, sampai kulit jatuh-jatuh, Pak. Jadi kulit jatuh-jatuh kayak. Kayak ini bakar-bakar ke plastik jatuh-jatuh itu tuh. Begitu kan jadinya kalau Nyetak nih ya. atau dalam keadaan kering. Udah pernah. Nggak tahu deh. Malah kena kebayangkan pasti Itu rasa sakitnya sekali itu, sakitnya itu. Agak-agak horor memang ceritamu kawan. Dua-duanya lagi horor. Dua-duanya lagi terima kasih banyak nih yang sudah mengirimkan cerita. Oh iya tahu di episode sebelumnya kita nggak kasih password. Oh, iya benar. Iya. Kali ini kita pakai. Jadi kalau teman-teman mau ngirim cerita lagi silakan dengan passwordnya mangga masa. Mangga masa. Iya. Mangga Masa. masa. Mangga masa. Kalau bisa VN deh. Iya, VN. jadi kita Karena ada tahu nadanya. nadanya, Nadanya, mangga masa. VNB. Oke, itu ya teman-temannya. Terima kasih yang sudah kirim cerita. Sampai ketemu di Balorang selanjutnya. Dadah.